وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a wa barakati ulumi bidarin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin wa naqulu inna allaha azza wa jalla yukhriju qauman minan nari ba'da anim tahasyu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiqan lima ja'at bi riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa naqulu lan ngucap sapa ingsun innallaha sak temene Allah azza maha agung wa jalla maha luhur sapa Allah iku yukhriju ngetokake atau mengeluarkan sapa Allah kauman ing kaum yukhriju mau minan nari saking apa neraka yukhriju ujar majrur dar majrur zarf semua ta'alluqnya ke yukhriju ba'da an imtahasyu cara diwasa ba'da anim tahasyu ing dalam seusai yento kopo itu apa? Terbang sopo kauman yukhriju ta'alluqnya lagi bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan syafaat utawa pitulunge Rasul sallallahu alaihi wasallam nakulu mau tasdiqan tapi maf'ul min ajlinya jadi sini jadi gak sekedar ngomong tapi memang tasdiqan krono benerake lima maring perkara ja'atan teko bihi kelawan ma apa ar-riwayatu biro-biro riwayat an Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim wa nu'minu lan iman sapa ingsun imannya percaya bi azabil qabri kelawan azab utawa siksa ing dalam jero kubur wa anna Allah lan sak temene Allah azza maha agung sapa Allah wa jalla lan maha luhur sapa Allah iku yukibu
ngerenake itu memberhentikan alias kumpul sapa Allah al-ibadah ing pira-pira kawula yukif fil mauqif muta'allaqnya fil mauqif ada di yukif fil mauqif ing dalam nggon ngadeg utawa nggon kumpul utawa nggon lereng guys. Monggo maknanya bebas. Wa yuhasibu atapnya kan yukibu wa yuhasibu lan ngitung utawa ngisab sapa Allah al-mu'minina ing pira-pira wong mukmin. Monggo dibaca terjemahan mulai wa naqulu sampai wa yuhasibul mu'minin. Halaman berapa kalau terjemahannya itu? 25 ya. Wa naqulu inna Allah azza wa jalla dari yukhrijul halaman berapa? Belum halaman 25. Ustaz. Kita tidak bolehkan menetapkan siapapun dari ahli tauhid di awal. Terus itu dan orang-orang yang berpegang dan keimanan bahwa ia akan masuk surga atau neraka kecuali orang-orang yang telah tersedia dari bagian yang berbuat sebagai salah. Terus langsung kita berharap bahwa orang-orang yang berbuat dosa kelak akan dimasukkan surga, namun kita juga khawatir mereka akan disiksa di neraka. Kita berpendapat sungguh Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan sekelompok kaum dari neraka dalam keadaan hangus terbakar dengan perantara syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu membenarkan pada apa yang telah diriwayatkan dari beliau. Kita beriman adanya siksa kubur. Sungguh Allah akan mengumpulkan hamba-hambanya di suatu tempat dan akan menghisab orang-orang mukmin. Jadi apa yang kita yakini terhadap peristiwa gaib itu peristiwa yang belum terjadi, itu bisa kita katakan atas dasar keterangannya sudah disampaikan. Riwayat-riwayat banyak yang menjelaskan tentang itu sehingga kita bisa mengatakan bahwa Allah itu dengan sifat rahmannya itu bisa mengeluarkan orang di dalam neraka, bisa mengeluarkan orang di dalam apa? Nah, perantaranya. Jadi Allah sebagai penentunya, eksekutornya itu nanti itu melalui syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cara hidup kita ini ya, selain mencari ridha Allah ini, di akhirat ini berharap dapat syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu lifaslil qadha. Apa itu? Lifaslil qadha, memutus hukum yang mestinya A berubah jadi B, itu namanya lifaslil qadha. Jadi aturan orang itu masuk neraka berarti A keputusannya oleh Allah melalui syafaat Nabi Muhammad SAW, nggak jadi putusannya B. Maka keputusan berat itu harus pakai perangkat namanya syafaat, dan itu yang punyanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan ngomongin syafaat Nabi itu Pak, yang pertama yang menurut kita itu agak dalam itu lifaslil qadha-nya. Bayangin loh, orang aturan diseksa nggak jadi, itu kan di akhirat itu ya cuma dua, kalau udah disiksa dikasih nikmat, itu saja udah, nggak ada yang lain kecuali pahamnya Mu'tazilah. Tahu paham Mu'tazilah nggak? Dulu tuh Abu Musa al-Ash'ari ya, pendiri paham ahli sunnah wal jamaah, itu pernah punya guru. Ingat nggak gurunya namanya siapa? Gurunya itu pahamnya
Musa al-Asy'ari, karena gurunya ini pahamnya Mu'tazilah. Cara paham Mu'tazilah yang mendewa-dewakan akal itu, salah satu yang kita tolak paham itu manzilah bainal manzilatain. Jadi paham Mu'tazilah nih. Kalau kita kan ahli sunnah bilangnya kalau nggak di sorga kalau Mu'tazilah ada satu tempat lagi. Di mana itu? Manzilah bainal, jadi di tengah-tengah. Emang surga neraka ada tengah-tengahnya selesai. Ya kata kayak kontrakan kali ya, ada ya. Ada petakan, ada perbatasan. Nah itulah karena dia pakai akal dia. Jadi kan Mu'tazilah itu semuanya pakai apa? Ya logika. Nah itu tidak diterima. Maka kalau ditanya, wong edan ini surga apa neraka toh, Bu? Wong edan atau wong edan? Yang nyengir sendiri itu di surga apa di neraka kira-kira? Tapi tafsir, jadi ditafsir dulu ya, kalau paham ahli sunnah jadi tafsir. Nah, emang gendengnya mulai kapan toh? Kalau ket lahir gendeng ya, satu kaul mengatakan fil jannah, satu kaul ya. Kaul yang lain mengatakan ala masyiatillah. Terserah Allah, yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah. Cara orang gendeng ya. Yang tidak ada khilaf itu auladil muslimin. Jadi anak-anak orang Islam yang wafat sebelum baligh itu nggak ada khilaf, pasti di surga, pasti di. Cara cucunya Fir'aun mati gimana tuh? Cucunya Fir'aun, Fir'aun punya cucu berapa? Yang bisa jauh nyebutin cucunya Fir'aun, saya kasih uang 100.000 itu. ada yang tahu cucunya Fir'aun nggak? Namanya siapa? Saya nggak dapat 100.000. Itu jarang ada dibahas ya. Kayaknya kurang penting banget. Cucunya Abu Jahal mungkin masih tahu. Gimana kalau orang auladul kafir, orang apa, anak-anak orang kafir itu gimana kalau dia wafat sebelum balik? Nah itu ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ya sama di surga, ada yang mengatakan ala masyiatillah. Ala masyiatillah, jadi ya terserah Allah. Orang gendengnya itu sudah akhir balik, misalnya mulai bilangnya umur 20 tahun, maka diproses dulu tuh dia mulai baliknya sampai belum gendeng itu 5 tahun tuh ada ibadahnya apa, ada panahnya apa, itu diproses sama. Makanya kalau gendeng itu ya sekali yang lahir enak, jadi langsung pasti masuk surga. Udah mau mati ya repot. Tapi berkorban ini justru stresnya makin waktu udah tua tuh Pak. Dipecat dari orang, di PHK, ini satu-satunya kabur, penuh akhirnya menyingkir sendiri. Nah, motornya diambil orang, dipikirin, akhirnya gendeng. Jangan dipikir ya motor hilang ya. Mikirinnya dulu waktu lahir belum punya udah gitu saja, entar juga mati nggak punya nah itu kalau coro malaikat ya saurungnya dihisap ya dihisap dulu ya kalau mati gitu. Ustaz sih ngomong enak, coba kalau buatan dia yang kena begitu mewah tuh Ustaz. Pas motor hilang ya ngomongnya apa? Alhamdulillah udah suwe. Ya alhamdulillah, kita doain Allah mengganti dengan rezeki yang lebih baik. Amin. Kalau gantinya nggak di dunia tuh motor, insya Allah nanti NMAX-nya dikirim di surga. Insya Allah. Surga NMAX buat apaan?
Ya, jadi syafaat yang memang memutuskan perkara berat itu maka namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar, uzma yang mana besar. Yang kedua, ini cara komentarnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syafaatul uzma itu adalah miftahus syafa'ah. Para nabi, makhluk siapapun belum bisa nolongin yang lain kalau itunya belum dibuka. Itu dua pendapat terkait makna syafaatul uzma. Nabi Adam baru bisa nyafaati umatnya. Nabi Ibrahim, kenapa? Yang buka itu Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk anak bisa nyafaati orang tua bisa nyafaati anak, itu belum bisa berfungsi syafaat itu kalau Nabi belum buka. Karena Nabi kita pemegang kunci syafaat, maka disebutnya syafaatul uzma. Dua itu. Apa yang kita yakini tentang orang-orang yang di neraka akhirnya ba'da anim tahasus, setelah angus benar itu. MJ nyontohin pinter banget MJ. Kepada angus tuh orang di neraka, dicuci di telaga, akhirnya masuk ke dalam setelah diseksa. Kita meyakini kebenaran akan ada penyelamatan orang di dalam neraka untuk masuk surga tadi tasdiqan lima ja'at bihi riwayat, karena memang riwayat-riwayat keterangan hadis-hadis Rasulullah itu banyak sekali. Ya, cuman saya sih pengennya kalau saya nih nggak pakai mampir lagi dah, biar dah. Saya mau langsung aja rencananya ke surga kalau saya nih. Kalau bapak-bapak pengen mampir ya silakan. Saya pengen ngeliat juga neraka kayak apa sih. Monggo, kalau saya nggak mau ngeliat aja, nggak mau. Ibu mau ngeliat neraka nggak? Lah boleh kali Bu, kayak sambil ngabuburit sama kali. Ngeliatin Firaun lagi bikin mau gimana, itu rasanya di neraka. Pengen lihat? Nggak mau. Jadi pengennya langsung masuk aja gitu ke surga. Ya, iya enak ya. Iya dah, amin lah mudah-mudahan. Hanya deket-deket sama Ustaz Agus tuh ya, urusannya betul. Kita didoain sama Ustaz Agus, mudah-mudahan yang hadir ini apa? Termasuk sepertiga umat Nabi alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Cara mlebu surga gak pakai hisab lagi. Mana Mas? Nonong aja. Ditanya lagi nih. Mudah-mudahan dia sulusu apa itu min ummati Muhammadin alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Allahumma ij'alna min thuluthi ummati Muhammadin. Ya Allah, jadikan saya min ya, minnya tabidiyah, termasuk ya, walaupun saingannya berat, sahabat Nabi, para aulia, para ulama, tapi mudah-mudahan siapa tahu masih ada karcis satu lagi buat kita itu. Termasuk sepertiga dari umat Nabi alladzina yadkhuluna al-jannata. Dari tanya lagi itu langsung ngerono buat siratal mustaqim. Kalamha katarfat ainin, sekejap mata langsung nyampe pintu surga. Mudah-mudahan tuh ibu-ibu begitu tuh langsung nyampe pintu surga. Surganya masih dikunci. Jangan ada nenek-nenek kan? Iya. Di surga nggak ada. Ada buat ente nanti. Iya. Ya, tenang lagi udah gancang banget kagak nungguin saya, orang saya yang megangin kunci. Ibu udah nyampe aja. Oke. Berikutnya yang bisa kita katakan, dan
sekaligus kita imani, nanti kita itu akan masuk ke dalam kubur. Saya baru ngaji ini, suratnya namanya surat apa toh Pak? Suratnya apa toh Pak? Al-Haqqah. Surat apa? Surat Al-Haqqah toh Pak? Lupa. Surat apa tuh sing muninya ini? Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Surat apa itu? An-Nazi'at atau yuk? Surat apa kalau itu ya? Oh abasa, bener. Sing mana nih merengut gitu abasa. Summa sabila summa amatahu fa akbara. Saya baru gali itu ayat summa amatahu fa akbara. Di situ Allah yang menguburkan orang mati. Ini menarik menurut saya. Coro kita bawa jenazah ke kuburan tuh, si nguburi sobo ya ada petugasnya yang dibayar. Nah, ternyata manusia itu tidak bisa menguburi manusia, tidak bisa. Nah, ini nanti akan dijawab apa yang menjadi muskil kita selama ini. Jadi manusia itu hanya dafin itu menggali terus apa? Memendam. Maka jenazahnya namanya madfun, bangkai yang mengubur itu bukan manusia tapi Allah. Maka ketika menyebut alam kubur itu maksudnya alam di mana orang itu sudah sampai masanya mati. Mau dia dipendam di dalam tanah atau dimasukkan ke dalam lautan kalau dia matinya di tengah laut ya, atau dimakan sama buaya, atau dimakan sampai harimau, atau membusuk tinggal tulang-tulang, itu tetap alam kubur. Karena yang mengubur itu adalah Allah. Menungso itu hanya memendam, beda. Nanti Bapak cek itu ya di surat Abas itu. Tsumma amatahu fa akbarah. Itu. Ya Allah. Nah di alam kubur itu seumpama kita nggak bisa memahami tsumma amatahu fa akbarah, nanti muskil Pak. Akan kesulitan memahami hadis-hadis yang berkenaan dengan alam kubur. Jadi orang mati itu akan ditanya, didatangi malaikat setelah apa? Langkah 7 langkah ya Bu? 7 langkah betul ya? Itu kan muskil sekali kalau orangnya di dalam perut buaya. Itu gimana ngitungnya kalau dalam perut buaya itu? Dia dimakan sama buaya. Itu malaikatnya datangnya ke perut buaya gitu. Coba apa enggak muskil itu? Atau yang dimasukkan ke dalam apa? Lautan. Atau ketemu dalam kondisi tinggal tulang berulang gitu di hutan. Gimana memahami itu? Oh, itu kan hanya apa? Orang mati dengan segala prosesnya, ada yang dipendam, ada yang tapi yang menguburkan itu sesungguhnya adalah Allah. Malaikat memberi nikmat dan mengazab orang itu bukan di ruangan itu, tapi di dalam kubur. Mau dia kuburnya di tanah, di lautan, di perut apa? Buaya. Itu saya kira. Nah karena memang kita sangat percaya adanya azab kubur, dan itu nggak lama lagi. Asal kita mati aja, nanti kita ketemu. Kalau memang kita diazab, tapi naudzubil, kita udah antisipasi ya supaya nggak diazab kubur. Baca nggak setiap sholat itu? Baca nggak? Allahumma inni a'udzubika min azabil wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil al-masih ad-dajjal. Al-masih ad-dajjal. Al-masih itu wong kang akeh ngambai.
Al-Masih berarti ntar dia di timur, ntar di barat. Itu definisi Al-Masih. Ada yang mengatakan Al-Masih al-mamsuhu apa? Siqqatil wajhi. Jadi Dajjal itu nanti bagian muka sebelah kanannya mamsuh, artinya rata, nggak ada mata, nggak ada alis. Itu Dajjal. Al-Masih. Ad-Dajjal maknanya apa? Orang yang banyak bohongnya, itu namanya Al-Masihi Ad-Dajjal. Sehingga orang disebut Dajjal itu namanya ulama usuh, ulama yang tukang bohong. Ya, itu komentarnya Al-Imam Muhammad Siddiq Alan dalam kitab Dalilul Falihin, mengomentari karya Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu bukan seksa neraka, seksa kubur memang. Itu bukan seksa neraka, seksa kubur memang. Berarti nggak seperti neraka. Iya, nggak seperti neraka. Berarti nyaman. Nggak nyaman, masa diseksa nyaman? Yang pernah ngambil tanah orang sejengkal itu akan digencet oleh kubur. Begitu kata Nabi. Yang pernah zalim akan digencet di dalam kubur. Ada yang mengatakan digencetnya sampai ke bawah 7 lapis bumi. Walaupun neraka lebih dari itu. Bahkan nanti dikirimin dari siapa itu Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malaybari di kitab Irsyadul Libar itu ceritanya orang di dalam kubur itu siksaannya dikirim ular yang mengeluarkan api, yang semburan apinya itu bisa menghancurkan gunung terbesar yang pernah ada di bumi itu. Itu akan datang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Mudah-mudahan kalau kita ya insya Allah ya ditanya lancar, karena udah dihafalin kan dari sekarang. Udah dihafalin belum? Oke, kita tes ya, takutnya ntar malam ada yang nyampe. Marabuka, jawab Bu. Allah Rabbi. Bapak-bapak gitu. Oke, gini dah Pak, pertanyaannya 5 apa 7? Mas, berapa? 5 apa 7 pertanyaan? 5. Oh, itu aja belum tahu, berarti belum siap mati nih. Marrabbuka, jawab bareng. Allah Rabbi. Wa man nabiyuka. Agak akur nih, pada belajar di mana sih kalau sama begini jawabnya? Harus sering talkin. Ini gagal ini. Wa ma imamuka. Oh ya, gagal. Nggak siap mati kan? Ya nanti dulu. Al-Quran imami. Jadi yang jadi imam kita siapa? Ma imamuka. Ustadz Agus imam saya. Oh, imam sholat dulu. Salah jawaban. Wa ma kiblatuka. Apa kalau itu? Apa? Wa man ikhwanuka. Muslimin. Ikhwan. Ya, ada orang ditanya ya, ini cerita Nabi. Ma imamuka. Yang nanya sama malaikat dulu. Mungkar nakir. Ma imamuka, siapa imam kamu? Al-Quran imami. Kazzabta. Malaikat mungkar marah. Ngapusi. Ngadul mana? Bohong. Kenapa? Oh, selama hidupnya nggak pernah baca Quran kok bilang Quran imam saya. Itu nanti ada yang di debat itu dibantah oleh malaikat. Nah terus kalau yang gagu itu jawabnya gimana Bu? Coba yang gagu itu bisa nggak nyontain orang gagu?
Marah buka, gagu jawabnya mana gagu? Kagak bu, alamnya udah pindah. Yang pernah terjadi di dunia udah nggak ada lagi. Iya. Ya orang gagu kalau udah mati gagunya langsung sembuh. Orang budak langsung sembuh. Orang gila langsung sembuh. Itu. Ya. Tanda kalau udah mati baru percaya. Wa anna Allah azza wa jalla yuqiful ibadah fil mauqif wa yuhasibul mu'minin. Proses berikutnya nanti kita akan kumpul. Kumpulnya di mana, Bu? Pada mahsyar. Mahsyar tempat dikumpulkan. Ngapain kita di situ, Bu? Reuni. Bukanlah. Ngantri untuk dihisab, ngantri untuk dimizan, ngantri untuk menerima rapor, ngantri untuk lewat siratal mustaqim. Ngantri ya orang sedunia dari zaman Nabi Adam. Yang pertama kali dipanggil yang abjadnya Abdullah. Pertama itu Agus. Yang kesian Jainuddin. Jainuddin terakhir. Tapi ada Ahmadnya, Ahmad Zainuddin. Yang kesian yang namanya haji, makanya jangan dipakai haji di sana. Yang kesian yang ada namanya KHI, haji lama manggilnya, buang-buangin tuh DRS, KH, apalagi tadi, apalagi Ustaz lama lagi, abjad. Nama asli saja ya, yang dipakai nama asli. Coba yang S1 kumpul S1 nggak ada gitu di sana, nggak ada merek. Nggak ada merek. Al-Hafiz ada haknya Hafizah lama, nggak usah dipakai. Ya, makanya yang namanya dari diet mulai sekarang diganti. Ya, Zainabun dipakai siapa namanya? Ya silakan cari dewek gitu. Enggak ini jangan kepikiran ntar nenek-nenek kita gemakan di rumah. Kepikiran sama saya Zainab. Enggak. Ini enggak seperti bayangan kita. Oke, kita lanjut. Wa nudayyinu bi hubbis salafi wa nudayyinu lan netepake agama sapa ingsun bi hubbis salafi kelawan demen ing wong salaf. Wong salaf itu wong biyen. Nanti saya jelaskan. Alladzina rupane wong akeh ikhtarahum kang milih ing alladzina sapa Allahu azza wa jalla li suhbati nabiyhi. Ikhtarat ta'alluqnya li suhbati nabiyhi maring ngancani ya Allah nabine Allah alaihi salam. Wa nusnilan ngalem sapa ingsun alaihim ing atase alladzina alias salaf mau bima kelawan perkara asna kang wis ngalem ing mak sapa Allah alaihim ing atase as-salaf utawa alladzina mau wa natawallahum lan asihan ya Allah ingsun ing alladzina ajma'ina halis kabian wa naqulu lan ngomong utawa ngucap sapa ingsun innal imama ing ucapan innal imama makul kaulnya ada di sini. Innal imama sak temene imam utawa pemimpin al-fadilah kang utama ba'da rasulillahi ing dalam sause Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar As-Siddiqi ridwanullahi adapun ridhone Allah iku alaihi ngatasi Abu Bakar. Wa anna Allah lan sak temene Allah iku a'azza mulyaake sapa Allah ya Allah bihi kelawan Abu Bakar ad-dina ing agama wa azharahu lan menangake sapa Allah ing
Abu Bakar alal murtadina, naudzubillah, alal murtadina ing atase merangi wong kang murtad. Wa qaddamahu lan ngajukake, meminta maju mananya ing Abu Bakar sapa al muslimuna wong muslim kabeh. Qaddamu lil imamati maring dadi imam, kama qaddamahu kaya olehe, maknya Mas Dari apa sih kalau udah begitu, kama qaddamahu kaya oleh maju ake ing Abu Bakar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddamahu mau salati maring apa salat, wasammauhu lan ngarani sapa, ya Allah ya Karim, sapa ini al muslimuna ing Abu Bakar bi ajma'in kelawan sekabehane al muslimun sammau khalifat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dadi penggantine utawa khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Umar ibnul Khattab, nuli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, thumma Utsman ibnu Affan, nuli Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baca Pak Ustaz dari mulai Wanudain. Termasuk ajaran agama kita adalah mencintai orang-orang yang dipilih Allah Azza wa Jalla sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita memuji mereka seperti pujian Allah kepada mereka, dan kita mencintai mereka semua. Kita berpendapat bahwa imam mulia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melalui tangan beliau Allah memuliakan agama Islam dan memenangkan beliau atas orang-orang murtad. Seluruh kaum muslimin mengajukan beliau sebagai imam, sebagaimana Nabi menyuruh beliau menjadi imam sholat. Seluruh kaum muslimin menyebut beliau dengan sebutan khalifah atau pengganti Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai situ. Kemarin ada orang mengklaim sebagai salafiyun kemarin. Kalau ada orang ngaku salafiyun gitu, saya enggak tersinggung kalau saya. Jadi dia klaim kalau dia mengikuti salafi, maka ajarannya kelompoknya namanya salafi. Saya nggak protes Pak. Kenapa? Itu urusan dia sama Allah. Namanya orang ngaku-ngaku itu udah dari zaman Nabi, udah banyak orang ngaku, bukan baru sekarang doang. Termasuk yang lagi rame nih, orang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Saya nggak tersinggung, nggak protes. Itu urusan dia sama Nabi, urusan dia sama Allah. Udah biar. Nah kalau saya saranin jamaah ini jangan pernah ngaku-ngaku, ya, jangan pernah ngaku. Kenapa? Belum tentu dia aku, itu masalahnya. Jadi jangan sampai kita itu masuk ke dalam apa yang disebut tauti atal kibri. Apa namanya? Tauti atal kibri, kendaraan sombong. Jadi sombong itu ada kendaraannya, maka dia cepat sekali. Kalau sejatinya punya sombong, tapi karena ada kendaraannya dia makin cepat gitu. Ya, ada bilmal, harta itu hati-hati. Tauti atal kibri, kendaraan sombong itu harta. Al-jah, apa al-jah? Biljah, kedudukan, pangkat, jabatan, itu kendaraan. Nah
yang ketiga bin nasab. Nasab itu juga bisa menyebabkan orang jadi apa? Sombong. Yang terakhir bil ilmi, dengan apa? Dulu ada ulama ngomongnya gini, malibni adam wal fakhra. Apa? Malibni adam wal fakhra awwaluhu nutfatun mudirrah, awwaluhu nutfatun mudirrah wa akhiruhu jifatun qadrah wa ma bainahuma hamilun apa? Lil azrah. Itu ulama ngomong itu. Apa yang bisa dibanggakan oleh makhluk yang bernama manusia itu? Kita ini tidak ada alasan untuk sombong, tuh nggak ada. Malibni adam wal fakhar, nggak ada. Terus gimana ceritanya kita nggak pantas sombong sekali? Awwalu nutfatun mudirrah. Kita itu awalnya sebelum jadi begini itu kan tercipta dari sperma yang hina itu. Kita hanya sperma yang hina. Wa akhiru jifah. Apa jifahnya? Nanti kita kalau sudah mati itu jifatun qadrah, cuman bangkai yang menjijikan, yang membusuk. Mana bisa dibanggakan? Awalnya menjijikan, akhirnya menjijikan. Wa ma bainahuma hamilun lil azrah. Antara kita nutfah dan akhir bangkai itu sekarang nih, berarti ini wa ma bainahuma, tidak lebih dari bawa kotoran. Kita ini semuanya lagi bawa kotoran. Makanya kata ulama, mahwal insan. Apa itu manusia? Manusia itu kotoran yang berjalan. Apa? Kotoran. Dari mata keluar apa, Bu? Kotor nggak itu? Dari hidung keluar apa? Oh, udah kering namanya? Ketawa. Belum dari buku, apalagi dari mulut. Pintu air depan. Di bawah ada pintu air. Ada dua pintu air di depan, ya. Ada pintu air depan. Kubul namanya. Jalan ngarep. Keluar apa dari situ? Ya kencing. Kalau orang perempuan banyak tuh. Yo, yang merah-merah keluar dari situ juga. Pala bocah ya keluar dari situ, pala bocah. Betul ya? Apalagi pintu gerbang belakang. Ambeien pula. Iya. Kalaupun kita udah mandi bersih semuanya, ada Bu kotorannya, cuman belum keluar. Makanya benar, manusia itu apa? Kotoran yang mana yang bisa dibanggakan? Saya tanya ini sama bapak-bapak, lu namanya kentutnya wangi apa bau? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mali bni adam wal fakhra. Apa yang bisa dibanggakan dari manusia? Tidak ada sama sekali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau ada orang ngaku, biarin aja. Kita kalau ditanya, Bapak itu siapa? Saya malam Senin yang lalu itu ditanya sama seorang Gus ini nanya saya, di daerah Muara Gembong, Bapak ini keturunannya apa? Saya ditanya nasab saya. Ya, saya tidak bisa jawab. Saya orang biasa. Nasab saya itu ya nyambung apa enggak sama Firaun saya nggak tahu, pokoknya apa. Saya orang biasa. Tapi saya tidak steril dari apa? Sifahil jahiliyah, beda sama nasabnya Nabi. Saya tidak tahu. Capek tuh Gus nanya saya sampai akhirnya pindah omongan itu. Nggak perlu kita kasih tahu kita itu anaknya siapa, kaum kita siapa. Gak penting, asal kita diakui ya umatnya Rasul.
Rasulullah sudah cukup. Mudah-mudahan kita diakui umatnya Nabi. Dan gitu aja, nggak usah yang lain. Ya kalau untuk registrasinya ada. Registrasinya kalau di sini terdaftar dulu di Majlis Istighosah Al-Bahri. Ya. Kadang-kadang ya baca sholawat, ngaji, tuh Pak. Ibu udah registrasi belum di Al-Bahri ini? Udah registrasi? Udah. Nama ibu belum terdaftar loh di Al-Bahri loh. Jadi salaf itu cuma ada 3 periode menurut sebagian ulama. Pertama periode sahabat itu salaf, kemudian tabi'in, baru tabi'in at-tabi'in. Sudah 3 doang itu. Ada yang bilang sampai 4, cuman pendapat yang keempatnya kan. Ya. Jadi kalau disebut salaf itu ya itu 3 itu, sahabat, tabi'in, tabi'in at-tabi'in. Kita punya imam namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam kita. Satu kaul mengatakan beliau itu tabi'in, tapi saya setujunya tabi'in at-tabi'in karena beliau tidak pernah berjumpa dengan sahabat. Imam Syafi'i itu hanya berjumpa kepada tabi'in. Di antara tabi'in siapa? Gurunya Imam Malik. Nah, Imam Malik benar tabi'in karena Syekh Sayyid Bakar bin Sayyid Muhammad Sato itu pernah menulis begini. Di antara spesialnya Imam Malik itu dia pernah berguru dengan 200 orang guru. Imam Malik itu pernah punya guru berapa? 100 orang, itu dari kalangan sahabat. Guru kita ada berapa? Sampai 10 nggak gurunya? 100-nya sahabat. Itu saja masih disalahin sama orang sekarang. Karena orang sekarang langsung ngajinya sama Nabi. Kapan ketemu Nabi? Nabi bilang, saya itu hanya percaya dengan Imam Bukhari dan Muslim. Sama Imam apa? Yang 4 nggak percaya karena nggak ada. Bagaimana mau ngeluarin hadis itu imam? Apa yang disampaikan ya sudah hadis itu. Karena tingkatan 4 mazhab ini bukan muhaddisin tapi mujtahidin. Itu kekeliruan orang sekarang. Nggak tahu ngaji usul, nggak tahu apa sembarangan. Ntar kalau ibu bapak ketemu Imam Bukhari nanya, Mas Bukhari gitu, itu dia. Panjenengan ini mazhabnya apa toh Pak? Nah dia bilang, saya mazhabnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lah yang dia cekel Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Lah kene saya mau pakai Bukharinya doang, Syafi'i tak pakai. Kuwi gendeng. Mana hadisnya? Kita lagi ngaji Safinah nih, Safinah. Terus nanya hadisnya mana? Loh ini sudah hadis, sudah hadis. Jadi jangan pernah mimpi gitu misalnya Imam Syafi'i mengeluarkan hadis. Oh, muhadisnya itu baru lahir setelah Imam Bukharinya meninggal itu, Imam Syafi'inya meninggal. Jadi misalnya begini kata, ntar kita bahas apa di Safinah Pak Ustadz itu apa toh masalah ini asbabut tayammum. Jadi Imam Bukhari, Imam Syafi'i asbabut tayammum salasatun, misalnya itu sudah beliau langsung dengar langsung dari Imam apa? Imam Malik. Lah Imam Malik langsung dengar sama sahabat, sahabat ngeliat atau dengar langsung dari Rasulullah. Nggak perlu menyebut an abi nggak perlu. Karena kelasnya bukan muhaddisin, tapi di atasnya muhaddisin. Saat durungnya mujtahidin kan masih ada muhaqqiqin gitu Pak. Ada al-muhaqqiqin seperti Rafi'i, Qalyubi, Nawawi, itu kan kelas-kelasnya di atas Bukhari semua. Orang sekarang kebangetan pintar ya Pak. Lewat. Jadi akhirnya lewat. Klaimnya salafi astagfirullah. Lah
Nah, kita yang setiap hari pakai Imam Bukhari saja tidak berani klaim salafi. Masya Allah. Tapi biarin semua kayak itu. Nah, biarin. Siapa yang kita pegang di antara pemimpin setelah Rasulullah SAW? Al-Imamul Fadil siapa? Yang sudah digaransi sama Allah. Bapak kalau baca surat ini, wa amma man bakhila wastaghna, terus fakadzdzaba bil fasanuyas. Nanti wa amma man apa? Ada nasril musawwasnya dan nanti itu kan di surat apa itu adanya itu? Al-Lail. Surat apa? Al-Lail. Al-Lail. Tokoh utamanya di surat itu dua orang. Yang satu namanya Umayyah bin Khalaf, sayyidnya Bilal bin Rabah, itu yang wa amma man bakhilanya. Nah, nanti yang satu lagi ini itu apa itu yang hebatnya itu nyeritain Abu Bakar As-Siddiq waktu membebaskan siapa? Bilal bin Rabah dengan emas sebesar 1 kilo, dan itu harta terakhirnya Abu Bakar. Setelah itu tidak punya apa-apa. Diabadikan oleh Allah apa? Dalam surat Al-Lail itu nanti dibaca. Makanya perkara Qurannya bukan sekedar apa dihafal doang, tapi dipahami, ngaji, ditelah. Nanti akan ketemu asrar, rahasia-rahasia. Nah, nggak pernah ngaji tafsir yo, nggak tahu asrarul Quran. Nggak akan terbuka rahasia Quran. Oke, lanjut ya. Siapa imam yang nomor 1 yang gelarnya adalah Khalifah Rasulullah SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Allah telah muliakan beliau dan Allah telah memenangkan pasukannya ketika memerangi orang-orang murtad. Siapa orang murtad pertama yang diperangi oleh apa? Abu Bakar. Musailamah Al-Kadzdzab, Nabi palsu. Ya Allah. Setelah itu baru Umar bin, setelah itu baru Utsman bin Affan. Utsman, Ali itu 2 orang sahabat Nabi yang wafatnya dibunuh. Bagaimana kita umat Islam, umat Rasulullah SAW menyikapi orang yang membunuh Ali? Kenalkan yang membunuh Ali namanya siapa? Mulzam. Udah multazam ya, multazam di Ka'bah. Mulzam. Ibnu Mulzam itu hafiz, hafal Quran. Tapi dari kelompok Khawarij rupanya. Dari kelompok apa? Khawarij. Ibnu Mulzam itu yang membunuh Ali, ditebas Imam Ali sambil teriak Allahu Akbar untuk membunuh menantunya Nabi. Masya Allah, Khawarij sejati gila, Khawarij. Nah, sekarang muncul namanya New Khawarij. New Khawarij itu apa kan? Pokoknya yang nggak sama dia salah. Yang nggak sama dia. Ada nggak orang itu di sini? Ya. Ada nggak? Surat PT Pak. Pokoknya yang sama saya kalau sama salah, neraka. Nah itu New Khawarij. Kita kalau ketemu orang itu kita mesemin aja. Mesemin aja, macam-macam. Ya. Oke. Ceritanya begini. Abu Bakar penggantinya Umar diganti oleh Utsman. Akhirnya Utsman diperangi, dibunuh. Bagaimana perjalanan sahabat Utsman dibunuh? Wa annal ladzina qataluhu zulman wa udwanan. Wa annal ladzina sak temene wong akeh qataluhu kang mateni sapa alladzina ing Utsman iku qataluhu mateni utawa merangi sapa alladzina ing Utsman zulman kelawan aniaya. Ini atopnya atop muradib namanya Pak. Atopnya atop apa namanya? Muradib. Cara orang ngaji nahwu begitu. Ya.
zulman ay wa udwana, rupanya apa? Muslim. Summa Aliun, kemudian sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, fahaulai monggo utawi sapa Abu Bakar ila akhiri iku al aimmatu, piro-piro imam utawa pemimpin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa khilafatuhum utawi jadi khalifahe Abu Bakar ila akhirih iku khilafatun nubuwati, khilafah krono kenabian, udah nabi tapi khilafah. Ya Allah ya Karim, wa natawalla lan asih-asihan sapa ingsun sa'ira ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing sakabehane sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nakufu, ini penting, wa nakufu lan nyegah sapa ingsun amma ing perkara sajara kang suloyo itu maknanya tidak sependapat apa ma bainahum ing dalam antaranya apa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi, wa nu'awwilulan tetanggenan sapa ingsun bima ing dalam perkara ikhtalafna kang suloyo sapa ingsun ing dalem ala kitab rabbina ing natawal nu'awwilu ala kitab rabbina ing atase kitab Gusti ingsun, wa sunnati nabiyina lan sunnahe nabi ingsun, wa ijma'il muslimina lan ijma' kesepakane wong ulama muslim, wa malan perkara kana kang ono apa ma iku bi maknau tetep ing dalem maknane ya Allah kita bi rabbina ila akhir wala nabtadi'u wallahu a'lam. Baca. Lalu sahabat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Empat sahabat ini adalah imam setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah khalifah kenabian. Kita mencintai seluruh sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak berkomentar miring pada apa yang terjadi di antara mereka. Siap berkomentar miring itu. Terus sedikit lagi. Setiap terjadi perbedaan di antara kita, maka yang dibuat pedoman adalah kitabullah Al-Quran, sunnah Rasul itu hadis, ijma' ulama dan semakna. Kita tidak membuat hal yang baru atau bid'ah. Ya, itu nanti buat bulan depan. Ashabi kan nujum. Apa? Kata Nabi apa? Ashabi kan nujum. Sahabat saya itu seperti nujum, bintang. Bi ayyihim ittadaitu. Yang mana saja yang kamu ikuti di antara sahabat kamu, kamu pasti dapat hidayah. Oke. Ibu terawih enggak, Bu? Ikut siapa? Ikut Ustaz. Ibu terawihnya berapa rakaat? 20 apa 23? Terawihnya 23. 20. Ya, witirnya 3. Nah, itu ngikut siapa? Ikut imam namanya. Ikutin imam. Saya mau ikut Nabi, saya suruh ke Madinah. Saya ikut Nabi, saya suruh ke Madinah langsung. Tanya saudara langsung di depan makam Nabi, apa benar Nabi nyuruhnya seperti itu? Ada yang 8 di sini ada? Oke, ada. Ngikut siapa? Berani. Mau ngikut Nabi, tak suruh ke Madinah, berangkat langsung. Ya, cari ongkosnya sendiri. Tanya, apa Nabi pernah ngajarin kayak gitu? Jadi kita itu 20, itu ngikutnya siapa? Sahabat mulai siapa? Ya mulai Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali, semuanya 2. Mungkin nggak sekelas sahabat hebat ini tarawihnya ngarang, mungkin nggak? Kalau ngarang ya 1, 2 orang lain, ini semua jamaah kok sama tuh. Semua sahabat tarawihnya semua 20.
Mungkin nggak ngarang. Ini sebelum saya sampaikan hadis panjang nanti saya nggak sampaikan itu panjang banget hadisnya. Nggak mungkin ngarang. Berarti yang benar, ya Nabi 20 sebetulnya. Cuman waktu itu Nabi ngerjainnya paket. Paket apa? Paket hemat. 8-nya di masjid, 12-nya di mana? Di rumah. Ngerjainnya juga nggak dari tanggal 1 Nabi waktu itu. Malam 23, malam 25, malam 2. Ngerjainnya juga nggak jamaah waktu itu Nabi. 3 itu alasannya cuma 1. Khasyitu an tufrada. Apa itu alasannya? Saya takut bahwa sholat ini akan diwajibkan oleh Allah. Untung kagak wajib. Kalau wajib itu terawih, aduh. Yang repot pas mudik itu terawihnya di mana? Khasyitu an tufrada. Baru di zaman Umar, dulu ngerjainnya malam jam 12 ngatas. Nggak berjamaah begitu, apalagi campur. Yang nyampur itu bukan ikut Nabi itu. Apalagi ada kuntum, itu bid'ah banget itu. Ada kuntum apa? Itu bid'ah ngarang tuh. Nabi nggak pernah kuntum, ada kuntum. Apalagi solu sunatu tarawih rakaatini jami'ah rahimahullah, itu ya bid'ah, banyak bid'ah wes pokoknya. Terus malam 21 ngeluarin lepet bid'ah, lonsai bid'ah, semuanya bid'ah. Nabi ya. Tapi yang mana saja dari sahabat yang kita ikuti nggak ada yang keliru. Kenapa? Oh, gurunya cuma 1, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang pantas bilang salah tuh kita, sebetulnya salah itu ya kita. Nah itu Ustadz katanya dia yang 8 ngikut Nabi, ada hadisnya. Yang dia baca hadisnya bukan hadis tarawih bang, yang dia baca hadis witir. Imam Bukhari menyebut hadis itu di dalam kitab Bukharinya itu di bab sholatul witir. Pak Ustadz ikut yang 8 apa ikut yang 20? Tergantung yang undang. Kalau yang undang 20 ya 20 lah. Kalau yang undang 8 ya 8. Berarti Ustadz mencela-mencela, nggak apa-apa. Ketimbang ibu nggak mencela-mencela, mendingan saya mencela-mencela. Dulu awal-awal pulang mondok saya rada ekstrim, nggak mau kalau nggak 20. Guru saya marah, saya tidak boleh kayak gitu. Ada yang 8 ikut, ada yang 20 itu kan masalah sunnah, tidak apa-apa. Yang penting kita mudah-mudahan yang 20 diterima oleh Allah, yang 8 diterima oleh, yang nggak diterima, ya nggak ngerjain. Sudah selesai, sudah gitu. Jadi wong NU ya benar, Ustaz. Jadi orang NU itu enak. 8 datang, tapi jangan bawa PJNU. Kalau nonton 8, di kongkong imami 8 rakaat bawa PJNU. Jangan. Jaga itu di bawah kita. Tapi jangan paksa masjid untuk jadi 20, jangan, nggak usah. Lagi enak 8 cepat. Cuman pahalanya didiskon. Nah, iyalah, masa pahala 20 sama 8 enak men. Maka ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah selalu bilang ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in. Enggak ada satupun sahabat yang tidak apa, yang tidak kita hormati, yang tidak kita ikuti. Semua sahabat kita ikuti, termasuk sahabat yang tidak terkenal kita ikutin. Kenapa? Gurunya cuma 1, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kelompok sana yang kagak mau pakai tuh, Abu Bakar nggak dipakai, Umar kagak dipakai, Utsman dipakainya Ali doang, biarin dah. Di kelompok belah sono
nggak usah dipikirin ya. Kita berkelompok lemari. Ya Allah, Ustaz, kalau mereka terjadi perbedaan bagaimana? Ya tanya sama yang ahli, jangan nyalain sahabatnya. Jadi sahabat kok enggak anu juga, enggak mantap, kono boleh, kayaknya boleh ya. Nah, yang akan datang kita bahas masalah bid'ahnya. Wallahu a'lam bis.